Persoalan banjir satu persatu kita bereskan, tapi perlu waktu semua. Semuanya Perlu waktu. ya, Pak. Jadi kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntaskan dengan baik gitu. Kerja banyak yang tidak selesai, tapi pintar memainkan gagasan dan narasi perpanjangan waktu. Kalau soal bersilat lidah, memang Anies tiada tandingannya. Gagasan itu penting, jangan pernah meremehkan gagasan. Nah memang gagasan bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Munculkan narasinya, baru karya. Kami di Jakarta pegang itu. Gagasan, narasi, karya. Jangan sampai karya, tapi tidak ada gagasannya. Harus ada satu. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Ada perasaan dari seorang Anies Baswedan yang seharusnya tidak dipunyai oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin daerah itu seharusnya fokusnya lebih kepada kebutuhan rakyat. Dari 4 hanya 2, yang 2 tidak aktif. Di duku atas itu banyak yang tidak aktif. Jadi saya anggap ini adalah cara kerja Pak Anies ini nggak becus gitu loh. Harusnya dia tahu, diantisipasi dengan adakan pompa air, begitu tahu ada curah hujan tinggi, gorong-gorong dibersihkan, got-got dibersihkan, bukan ditutup pakai kain hitam. Lagi, memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Dalam sebuah gerakan yang namanya Jakarta Bergerak, yang kami lakukan itu bukan mengkritisi hanya masalah banjir, bukan. Banjir itu adalah seperti akumulasi dari kinerja yang kami rasa dari Anies Baswedan nggak becus urus Jakarta dan urus kami sebagai warga. Apanya yang nggak becus kalau menurut Jakarta Bergerak? Kinerjanya. Kinerja kan banyak poinnya, apa aja? Banyak. Sebetulnya kalau mau dijabarkan pasti datanya banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketakutan akan kehilangan panggung nampaknya mulai dirasakan Anies Baswedan. Dia sadar betul jika 2 tahun menganggur setelah masa jabatannya usai, maka itu akan secara otomatis menenggelamkan namanya di kancah dunia perpolitikan Indonesia. Belum lagi jika sampai LT tunjukkan Jokowi berhasil menemukan bukti-bukti penyelewengan anggaran selama Anies menjabat, maka tak hanya hilang kesempatan saja, tapi bisa dipastikan Anies akan meringkuk dalam sel tahanan KPK. Tak mau kehilangan panggung, Wan Edan mulai bermanuver memainkan narasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan jika setiap daerah memiliki masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Begitupun dengan DKI Jakarta, daerah ini memiliki masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda dengan daerah lain. Lantas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengkategorikan masalah di DKI Jakarta sebagai masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Maka dari itu Anies Baswedan memerlukan waktu untuk mengatasi setiap persoalan di DKI Jakarta. Masalah di DKI Jakarta ini perlu waktu. Jika ditanya sulit, semuanya punya tantangan tapi tidak bisa langsung tuntas. Ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube PAN TV Sabtu 9 Oktober 2021. Sebenarnya di Jakarta ini semuanya perlu waktu. Perlu waktu di Jakarta. Jadi kalau ditanya paling sulit, segalanya punya tantangan ya, tapi semuanya tidak bisa tuntas langsung. Di antara sekian banyak masalah, Anies Baswedan menyebut banjir dan kemacetan sebagai masalah yang kerap disorot sebagian besar warga DKI Jakarta. Menurutnya kedua masalah tersebut sudah dirinya selesaikan melalui sejumlah program kerja. Alhamdulillah, persoalan kemacetan dan banjir sudah kita bereskan satu persatu, tuturnya. Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah memberikan tambahan waktu guna merampungkan sejumlah program kerjanya yang belum dan harus segera direalisasikan di DKI Jakarta dalam waktu dekat. Kalau ada tambahan waktu, semoga bisa tuntas dengan baik, harap Anies Baswedan. Transportasi, alhamdulillah sekarang sudah jalan. Kemudian bicara tentang kemacetan jalan. Persoalan banjir satu persatu kita bereskan, tapi perlu waktu semua. Semuanya perlu waktu. Ya, Pak. Jadi kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa tuntaskan dengan baik gitu. Dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kampung. Sekarang nggak balik-balik.
Pak Anies kalau saya yakin Pak Yani sering ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibandingkan Jakarta. Minta tambahan waktu apa? Apakah ini kode kepada pemerintah agar dirinya ditunjuk lagi sebagai PLT Gubernur periode 2022-2024? Minta berkuasa lagi nih ceritanya. Wah, ini sih namanya super pede banget. Setelah kinerjanya banyak yang dipertanyakan karena gagal total, malah merasa hebat hingga layak diberi tambahan waktu berkuasa. Selesaikan dulu program kampanyenya, baru minta perpanjangan waktu. Dari 4 hanya 2, yang 2 tidak aktif. Di duku atas itu banyak yang tidak aktif. Jadi saya anggap ini adalah cara kerja Pak Anies ini nggak becus gitu loh. Harusnya dia tahu, diantisipasi dengan adakan pompa air, begitu tahu ada curah hujan tinggi, gorong-gorong dibersihkan, got-got dibersihkan, bukan ditutup pakai kain hitam. Jangan nanti dikasih waktu tambahan, ternyata dia tetap tidak bisa selesaikan. Takutnya dia malah berselat lidah, menata kata, membuat jutaan alasan. Atau malah paling parah, dia bakal tiarap dan tidak mau menjawab apalagi klarifikasi. Ingat, Formula E. Ingat betapa diamnya Anies seolah Formula E harus dilindungi dengan ketat, hingga dia sampai harus mengundang para pimpinan DPRD DKI guna mencegah terjadinya interpelasi. Urgensi dari interpelasi, yang pertama adalah kami ingin menjalankan fungsi kami sebagai anggota DPRD mengawasi eksekutif. Adapun kami ingin mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai perhitungan dan juga urgensi dari acara Formula E ini. Kami menganggap bahwa sebaiknya anggaran sebesar itu untuk Formula E lebih baik dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Anies ini kerjanya banyak yang tidak selesai, tapi pintar memainkan gagasan dan narasi perpanjangan waktu. Kalau soal berselat lidah, memang Anies tiada tandingan. Jabatan masih ada setahun lagi, tapi Anies sudah bicara soal perpanjangan waktu. Serakah banget ini orang. Tampak jelas kalau dia sering memikirkan ini, makanya entah sengaja atau keceplosan saat mengemis minta tambahan waktu untuk berkuasa. Lagi, memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Pernyataan Anies tersebut pun membuat Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Prof. Hairil Anwar Noto Diputro bertanya-tanya. Minta tambahan waktu, bukannya masih bisa mencalonkan untuk periode kedua ya? Tanya Prof. Hairil Anwar Noto Diputro, seperti dikutip Galamedia dari akun Twitternya Sabtu 9 Oktober 2021. Prof. Hairil ini kok seperti tidak tahu Anies saja bertanya demikian. Dia terkenal beberapa kali suka menabrak aturan. Salah satunya di awal dia menjabat, jalan di Tanah Abang ditutup untuk memfasilitasi PKL berjualan. Terobosan yang sangat memalukan. Jadi, kalau soal payung hukum, silakan tanya saja pada Anies. Dia pasti akan punya jawaban yang tampak indah dengan susunan kata-kata manisnya. Banyak yang tidak percaya kalaupun Anies diberi tambahan masa jabatan, hasilnya tetap sama. Tak becus tetap akan menjadi tak becus. Lebih pintar menata kata, mungkin memang takdirnya seperti itu dan sulit diubah. Siap tuntaskan jika diberi waktu tambahan, kata-kata yang sangat manis sekali. Sayangnya tidak ada yang mau percaya lagi dengan kata-kata dia. Publik sudah trauma dan ragu karena perkataannya di masa depannya bisa dikurangi levelnya. Ibarat ngakunya mampu makan pedas level 10 ternyata hanya mampu makan sampai level 3 saja. Narasinya yang bombastis, kinerjanya yang tipis dan memprihatinkan. Dari pernyataan Anies ini, kami jadi menghubung-hubungkan dengan pertemuan Yusuf Kala dengan Presiden Jokowi di Jogja kemarin. Bisa jadi manuver JK ini berkaitan dengan ambisi Anies agar tetap bisa berkuasa walaupun masa jabatannya telah usai. Karena kita semua tahu jika JK adalah pendukung Anies Baswedan, dia pasti akan terus berusaha memastikan supaya Wan Edan tetap punya panggung dengan terus menjabat Gubernur DKI. Dengan demikian, maka langkah Anies Baswedan menuju 2024 tetap terbuka. Tapi penulis yakin, mau gimana pun, Jokowi tak akan pernah mau memberikan kesempatan pada mantan menteri pecatannya itu untuk berlama-lama merusak Jakarta yang telah ia bangun bersama Ahok saat menjabat menjadi Gubernur DKI dulu. Terpaksa Anies tetap harus meletakkan jabatannya dan menunggu 2 tahun berikutnya untuk maju mencalonkan diri lagi. Karena memang sudah aturannya, ia bisa mencalonkan diri baik sebagai Gubernur DKI lagi ataupun menuju RI 1 dengan catatan jika ada partai politik yang mau mengusungnya. Anies hanya berada di waktu yang kurang tepat sebagai gubernur, tapi itu bukan masalah sih sebenarnya. Kalau memang kinerja hebat, mau nganggur 2 tahun pun orang-orang akan tetap ingat. Kalau mau dasarnya memang tidak becus, mau jabatan berapa tahun pun sama saja. Anies, kasihan kamu.
karir politikmu akan segera usai bersama habisnya masa jabatanmu di DKI. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.